Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Trading Secret. Jika sebelumnya kita sempat membahas mengenai strategi trading dengan memanfaatkan pola double top yang muncul, maka di video kali ini saya akan kembali membahas mengenai salah satu pola reversal atau pembalikan arah harga yang tidak kalah terkenal dengan pola double top, yaitu pola double bottom. Secara simpel, pola double bottom adalah kebalikannya dari pola double top, di mana pola double bottom sering terbentuk ketika market sedang berada dalam kondisi downtrend. Sebelum kita memulai pembahasan mengenai pola double bottom, buat kalian yang baru aja mampir di channel YouTube Trading Secret, jangan lupa untuk tinggalkan like dan klik tombol subscribe serta nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru mengenai strategi trading, info trading, praktek trading, serta info-info mengenai analisis teknikal lainnya yang bisa membantu dan mempermudah analisa kalian saat sedang trading. Selain pola double top, ada juga pola double bottom sebagai salah satu pertanda reversal kuat yang ditunjukkan oleh pergerakan harga. Seperti halnya pola double top, pola double bottom juga sering banget dijumpai di segala time frame dan segala instrumen trading yang kita gunakan. Seperti namanya, pola double bottom adalah pola pergerakan harga yang membentuk dua buah lembah atau dua buah titik terendah dan bisa juga disebut dengan dua palung. Pola double bottom adalah kebalikan dari pola double top, di mana pola ini muncul sebagai pertanda reversal dari downtrend ke uptrend. Double bottom terjadi karena harga mengalami penurunan, dan titik penurunan harga terendah inilah yang dijadikan dasar dalam menentukan bentuk polanya. Titik penurunan harga terbawahnya terjadi dua kali setelah sebelum mengalami kenaikan. Titik penurunan pertama dapat dijadikan sebagai area support ketika titik penurunan kedua sedang terjadi. Saat kita membahas mengenai pola chart pattern double bottom, kurang lebih bentuk grafiknya akan seperti ini, di mana pola double bottom bisa digambarkan menyerupai atau mirip dengan huruf W, kebalikan dari pola double top. Kalau double top, bentuk polanya menyerupai huruf M, tapi jika double bottom, bentuk polanya M kebalik atau seperti huruf W. Ada beberapa karakteristik wajib yang harus dipenuhi agar pola double bottom bisa dijadikan sebagai salah satu sinyal reversal yang valid dari downtrend ke uptrend. Pertama, diawali oleh tren kuat turun atau downtrend. Sebelum pergerakan harga membentuk pola double bottom, maka pergerakan harga wajib menunjukkan jika kondisi market sedang dalam kondisi kuat turun atau downtrend. Karena pola double bottom adalah pertanda pembalikan arah harga dari downtrend ke uptrend. Maka pergerakan harga wajib menunjukkan dominasi seller sebelum membentuk pola double bottom. Kalian bisa menggunakan metode sederhana untuk menentukan dominasi tren yang saat itu sedang terjadi dengan cara mengidentifikasi area high atau low yang ditunjukkan oleh market. Jika muncul lower low yang lebih rendah dari low dari waktu yang sebelumnya, maka besar kemungkinannya market sedang didominasi oleh seller. Lalu yang kedua, terbentuknya dua buah lembah atau dua buah titik terendah yang berada pada level harga yang relatif sama. Seperti namanya, pola ini memiliki dua buah lembah atau dua buah bottom yang titik terendahnya berada pada level harga yang relatif sama. Kita akan menggunakan cara yang sama seperti saat mengidentifikasi kemunculan pola double top, di mana bottom 1 sebagai poin A, lalu titik tertinggi retrace sebagai poin B, dan bottom 2 sebagai poin C. Ketika harga mulai membentuk lower low di poin A yang lebih rendah dari low di waktu yang sebelumnya, maka kita bisa langsung menarik horizontal line sebagai pertanda area support. Horizontal line di poin A akan kita jadikan sebagai pembatas pergerakan harga untuk memperkirakan titik terendah atau bottom di poin C. Syarat terbentuknya double bottom yang valid adalah tidak ada pergerakan yang melebihi titik terendah dari bottom pertama atau poin A. Dengan kata lain, titik terendah di bottom kedua tidak boleh lebih rendah dari area support yang ditunjukkan oleh titik terendah di bottom pertama. Dan ketika pergerakan harga mulai membentuk titik tertinggi retrace di poin B, maka kita bisa menarik horizontal line lagi untuk menentukan area resistance dari pergerakan market ini. Selain menjadi titik resistance, horizontal line ini juga berfungsi sebagai neckline, di mana ketika neckline ditembus, itu adalah titik open posisi saat terbentuknya pola double bottom. Lalu kita juga perlu menggunakan trend line untuk mencari level resistance terdekat.
Ketika ada pergerakan harga yang menembus trendline di area resistance, ini adalah indikasi awal di mana kita bisa mulai bersiap untuk mengambil peluang open posisi. Dan yang ketiga, titik open posisi ketika terbentuknya pola double bottom. Seperti saat pola double top terbentuk, saya menyarankan dua peluang yang bisa kita manfaatkan untuk open posisi ketika terbentuknya pola double bottom. Peluang open posisi yang pertama akan muncul ketika harga mulai membentuk bottom kedua. Saat pergerakan harga tidak bergerak melebihi titik terendah pada area support yang ditunjukkan oleh bottom pertama, maka kemungkinan besar harga akan bergerak memantul lagi ke atas, menuju area resistance yang ditunjukkan oleh neckline. Nah, ketika terjadi pemantulan di bottom kedua, kita bisa memanfaatkannya sebagai peluang open posisi buy selama 3-5 menit. Peluang open posisi pertama ini bisa kalian ikutin atau kalian abaikan, sama halnya seperti pola double top. Karena peluang open posisi pertama ini bersifat referensi dan di luar dari skema atau cara eksekusi ketika pola double bottom terbentuk. Peluang open posisi pertama ini kita menggunakan metode dengan cara memanfaatkan SNR atau support dan resistance dari pergerakan harga, di mana ketika area support yang ditunjukkan oleh bottom pertama tidak tertembus atau minimal berada pada level harga yang relatif sama, indikasi bounce atau pemantulan di area tersebut akan semakin kuat. Beda halnya jika titik terendah dari bottom kedua ditutup dengan lebih rendah dari titik terendah di bottom pertama, atau ada penembusan di area support tersebut. Jika hal itu sampai terjadi, maka bottom kedua ini akan membentuk lower low yang lebih rendah dari low di waktu yang sebelumnya. Itu akan membuat indikasi pergerakan harga masih akan dipegang oleh seller dan bisa mengakibatkan pergerakan harga kembali bergerak ke bawah. Itulah mengapa syarat terbentuknya pola double bottom ada di bottom kedua, di mana titik terendah yang ditunjukkan oleh bottom kedua tidak boleh melebihi titik terendah dari bottom pertama, atau berada pada level harga yang relatif sama dengan bottom pertama. Lalu peluang open posisi kedua akan muncul ketika terjadinya penembusan di area neckline sebagai pertanda resistance dari waktu yang sebelumnya. Saat terjadi breakout yang menembus neckline sebagai pertanda resisten, maka dominasi kuat akan dipegang oleh buyer. Ini adalah golden moment peluang untuk open posisi, dan kondisi tersebut bisa kita manfaatkan untuk open posisi buy selama 2-3 menit. Semoga penjelasan mengenai karakteristik pola double bottom barusan bisa dengan mudah kalian pahami, agar saat praktek trading dan kalian menjumpai pergerakan harga yang membentuk pola double bottom, kalian bisa mengambil keputusan yang tepat yang bisa memberikan keuntungan dalam sesi trading kalian. Sebelum ke contoh instrumen trading ketika pola double bottom terbentuk, saya ingin mengingatkan jika setiap trader terkadang memiliki strategi yang berbeda-beda untuk menanggapi sebuah pergerakan arah harga. Begitupun cara mengeksekusi ketika muncul pola-pola seperti double bottom maupun pola double top. Jika menurut kalian strateginya memang memungkinkan untuk digunakan dan worth it untuk dicoba, maka nggak ada salahnya untuk mempelajari strategi tersebut. Tapi jika menurut kalian strateginya tidak cocok dengan gaya trading kalian, kalian bisa mengabaikannya. Kalian bisa mempertajam sendiri strategi trading yang kalian dapatkan entah dari YouTube maupun dari referensi yang lain, agar feeling trading kalian semakin tajam dan semakin terasa di kemudian hari. Kita bisa lihat, di contoh market ini muncul pola double bottom sebagai pertanda reversal yang valid, di mana diawali dari pergerakan harga yang mengalami penurunan, lalu membentuk lower low yang lebih rendah dari low yang sebelumnya. Pertanda jika pergerakan harga sedang didominasi oleh seller. Ini adalah karakteristik pertama ketika terbentuknya pola double bottom. Di sini kita bisa menarik horizontal line ketika bottom pertama sudah terbentuk dan sebagai pertanda area support. Saat pergerakan harga mulai naik untuk sesaat sebelum akhirnya bergerak turun kembali, kita bisa menempatkan horizontal line di ujung kenaikan harga tersebut sebagai pertanda area resistance. Horizontal line di area ini juga berfungsi sebagai neckline. Nah, saat harga mulai bergerak turun lagi ke bawah menuju level area support yang ditunjukkan oleh bottom pertama, kita tinggal menunggu pemantulan di area tersebut. Di contoh market ini, kita tidak bisa memanfaatkan pemantulan yang terjadi di titik bottom kedua untuk open posisi, sebab pergerakan marketnya yang agresif. Setelah menyentuh area support, harga langsung bergerak kembali ke atas membentuk candle bullish yang panjang. Selanjutnya kita bisa mulai menarik garis trendline di area resistance terdekat.
Fungsi trendline ini untuk mencari pergerakan harga yang menembus area resisten sebagai indikasi awal jika pola double bottom terbentuk dengan sempurna. Nah, ketika harga mulai bergerak menembus horizontal line pertanda resisten dan neckline, maka kita bisa mengambil keputusan open posisi buy selama 2-3 menit. Ingat, kalian harus waspada sebelum mengambil keputusan untuk open posisi, karena di area ini sering muncul candle counter trend. Kalian harus pastikan sebelum open posisi, apakah akan muncul pullback sebagai koreksi harga atau langsung bergerak naik ke atas. Di contoh market ini kita bisa melihat munculnya karakteristik awal dari terbentuknya pola double bottom. Diawali dari pergerakan harga yang sedang kuat turun atau downtrend, lalu muncul lower low yang lebih rendah dari low di waktu yang sebelumnya. Nah, saat bottom pertama terbentuk, kita bisa mulai menarik horizontal line sebagai pertanda area support. Lalu harga bergerak kembali ke atas. Dari titik tertinggi di pergerakan ini, kita bisa menarik horizontal line lagi sebagai pertanda area resistance dan juga neckline. Coba kita perhatikan pergerakan berikutnya. Oke, di sini muncul double bottom kedua di area support. Bedanya, bottom kedua muncul lebih rendah dari bottom pertama dan menembus area support. Ingat ya, syarat wajib pola double bottom versi Trading Secret berada pada bottom kedua, di mana bottom kedua tidak boleh lebih rendah melebihi rendah dari bottom pertama. Kita akan mencoba menarik garis trendline di area resistance sebagai indikasi akan adanya breakout yang terjadi dari pergerakan berikutnya. Dan inilah yang terjadi. Pergerakan harga tidak mampu menembus trendline dan harga bergerak kembali ke bawah meneruskan dominasi dari seller di waktu sebelumnya. Ini adalah contoh fake double bottom. Indikasi terjadinya fake double bottom ini berada di bottom kedua, di mana bottom kedua ditutup lebih rendah daripada bottom pertama. Hal ini menjadikan bottom kedua sebagai lower low dari low di waktu yang sebelumnya. Jika terbentuk lower low yang lebih rendah dari low di waktu yang sebelumnya, bisa saja pergerakan harga berikutnya masih didominasi oleh seller, yang membuat harga masih kuat bergerak ke bawah. Makanya, syarat wajib terbentuknya double bottom secara sempurna versi Trading Secret berada di titik bottom kedua, di mana bottom kedua tidak boleh ditutup lebih rendah melebihi rendah dari titik bottom pertama agar meminimalisir resiko fake double bottom. Ini juga berlaku untuk pola double top ya guys, di mana titik kedua sebagai syarat utama pola double top atau double bottom ini bisa dikatakan valid. Jika kalian pernah menemukan info di mana titik kedua dari pola double bottom maupun double top boleh melebihi titik terendah maupun titik tertinggi dari kedua pola tersebut, asal ada penembusan di neckline maka syarat dari kedua pola itu terpenuhi. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan bisa saja terjadi dan kalian boleh percaya ataupun tidak karena pilihan ada di diri kalian masing-masing. Tapi, bukankah tujuan dari semua trader adalah untuk meminimalisir resiko kerugian dan memperbanyak keuntungan? Jadi saya ingatkan kembali untuk tidak menelan mentah-mentah informasi atau tutorial yang beredar di luaran sana. Kalian bisa mempertajam lagi info yang kalian terima dan mempersempit karakteristik dari pergerakan market yang membentuk pola double bottom maupun pola double top. Jika menurut kalian video-video dari channel Trading Secret bisa memberikan manfaat, jangan lupa tinggalkan like dan klik tombol subscribe serta nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel Trading Secret. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao, salam profit.